Oke, kembali dengan saya, yaitu Rich B77. Oh, bukan sih nama saya Rich itu aja. How to get rich, Rich Astungkara Rich itu. Oke, kita akan lanjut ya di episode ini, episode ke-28, cicil Bitcoin sampai nikah. Dan disclaimer dulu, ini portofolio eksperimen. Jadi ya saya pakai duit ini buat eksperimen itu, bukan portofolio pribadi saya itu. Kalau Anda mau bangun portofolio, boleh saya sarankan nanti beberapa cara untuk portofolio. Cara Timothy Ronald itu bagus, cara Om Benix itu juga bagus itu. Saham juga bagus, kripto juga bagus, pasar reksadana untuk dana darurat. Saya pengen buat video sih satu tentang di mana Anda harus taruh dana darurat Anda. Itu kalau untuk khusus orang di Indonesia ya, apalagi di Bali. Oke, setelah itu, setelah tahu investasi, seperti biasa, sebelum kita cicil Bitcoin, kita akan melantur dulu. Walaupun saya udah beli tadi hari Senin ya. Per hari ini, video syuting ini, itu Bitcoin sempat hari Senin ya jatuh ke 99.000. Dan sekarang udah naik, mungkin per video ini di tag, itu sudah 100.000. Jadi selamat yang serok di 99.000. Apakah turun lagi? Kemungkinan besar karena udah sempat tembus dari resistennya di bawah. Tapi itu secara teknikal, tapi secara global makro, kenapa sih bisa turun altcoin? Teman saya pada nangis, rasain lo. Kan udah gue bilang beli Bitcoin aja, jangan beli yang lain-lain itu loh. Altcoin boleh tapi 1%, 5% itulah, jangan sampai begitu gitu. Tapi ingat ya, ada tangga ternak uang itu, ikutin aja, itu bagus kok tangganya. Kalau yang punya masalah di dunia keuangan itu paling bagus itu. Dan saya lakukan itu dari 2020. Sudah lakukan itu dari 2020 walaupun dengan style saya sendiri gitu. Jadi saya ada buat ebook juga di link ID, cuma kalau kalian mau beli boleh, kalau enggak, tapi saya share gratis di grup saya sih untuk yang sudah dapat. Tapi yang kalau nggak dapat ya kalian bisa beli, cuma 5.000, 2.500 itu uang jajan lah istilahnya. Linknya di bawah. Sekarang kita akan bahas kenapa sih bisa Bitcoin harganya turun drastis itu. Pertama itu karena makroekonomi, yaitu perang Iran dan Israel. Nah, ini yang menjadi mungkin akan jadi cikal bakal perang dunia ketiga. Saya sih berharap nggak terjadi, cuma sejarah menuju ke sana itu. Jadi kalian harus siap. Yang saya prediksi, emas akan naik gila-gilaan dalam beberapa tahun ini. Dan Bitcoin itu akan turun drastis. Biasanya setiap perang Israel itu dia akan turun drastis. Bisa dilihat dari historinya, ini saya pajang. Itu saya share juga di grup Telegram kita. Jadi kalian pasti tahu. Maaf ya ada suara ribut-ribut itu, anak-anak di kos sebelah itu. Oke, dan kalian harus tahu bahwa emas itu adalah safe haven. Jadi itu akan jadi investasi orang di saat COVID, di saat bencana dan makroekonomi yang jelek gitu loh. Geopolitik yang jelek gitu. Itu yang pertama. Jangan ikuti teman saya yang beli altcoin, saran-saran dari teman, KSM lah, inilah. Dan ingat, Anda harus punya dana darurat. Saya udah bikin di video sebelumnya, episode ke-27 itu dana daruratnya di mana. Kalian punya Shopee, boleh pakai Shopee gitu. Di Shopee ada kok dana darurat, itu namanya reksadana. Pakai reksadana pasar uang, entah Syukur Invest, BNI pasar uang, atau Mandiri Syariah pasar uang itu. Nah, pilih. Saya nggak ada nyaranin untuk yang aneh-aneh gitu. Ini nabung Bitcoin, kalau Anda punya dana nikah jangan dimasukin Bitcoin. Ingat, jangan dimasukin Bitcoin, masukin RDPU, reksadana pasar uang. Nanti kalian kalau tinggal tarik gitu. Jangan. Ini saya cuma eksperimen gitu. Mungkin saya nabungnya sampai nikah nanti gitu loh. Walaupun saya belum tahu sama siapa pasangannya, tapi saya nabungnya buat eksperimen biar kalian sadar, karena Bitcoin ini lagi hype-nya kan. Kalian sadar bahwa invest itu perlu dalam masa itu, karena uang kita itu
inflasi gitu loh. Cari aset yang deflasi, salah satunya Bitcoin. Bitcoin itu udah alpha di market loh, kalau kalian mengerti. Kalau di ternak uang tadi itu kan ada beta, itu saya ngerti, cuma saya nggak share itu karena ini buat pemula banget saya share itu. Anda tinggal invest di, kalau ada dana nikah, dana darurat itu RDPU itu aja. Boleh emas, boleh dicicil dikit-dikit, tapi misal nih kayak di grup saya ada namanya Bank Pratama, itu dia kerja di kelistrikan, pasti kan resikonya gede, dia harus punya setidaknya 2 tahun untuk dana daruratnya. Jika penghasilan 5 juta kali 12 itu 60 juta untuk 1 tahun, berarti kali 2 120 sih sebenarnya, tapi saya sarannya 1 tahun aja, siapa tahu bisa buat usaha dan segala macam. Nah, sudah itu aja untuk biar nggak banyak ngelantur, biar bisa, saya tahu penonton saya nggak suka banyak lihat orang ngoceh dan segala macam. Kita langsung aja lihat portofolio kita. Saya udah beli kemarin di harga 100.000 kalau nggak salah. Indodax, kita buka Indodax seperti biasa, pantau masih cuan 600 ribuan. Kita punya 0,006 Bitcoin dan itu setara 10.459 itu. Dan sekali lagi, ini jangan Anda masukin dana nikah Anda ke Bitcoin, jangan. Cuma ke RDPU, itu lain lagi, atau deposito lah itu. Kalau kalian mau nikah, jangan tiru ini. Saya cuma eksperimen. Saya sudah punya dana lain selain ini, itu aja. Saya dapetin 100 juta pertama itu ada ibunya apa, prinsip dan mindset yang harus Anda tanamkan dalam otak Anda itu. Sebagai laki-laki, kalian boleh download di link itu. Misalnya saya pengen kasih gratis, tapi mental gratisannya itu buat saya di grup aja dah. Itu orang di grup, karena dia udah setia gabung grup, udah mau maju pikirannya, itu saya sangat appreciate dengan orang-orang seperti itu gitu. Thank you so much, walaupun saya banyak dibully, tidak apa-apa, tapi terima kasih banyak sudah menghargai dan subscribe channel ini. Saya akan buat satu video mungkin tentang dana darurat, gimana sih cara belinya, cara daftar akunnya dan segala macam. Untuk pemula, sangat-sangat pemula, itu gak ada yang bahas mungkin di channel YouTube yang lain. Inilah channel yang akan bahas itu. Dari pertama gimana caranya, walaupun waktu saya sedikit, tapi saya akan luangkan buat Anda. Thank you so much yang udah ikuti jalur saya.